di awalnya ada Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, ada UNICEF, ada IFRC atau Federasi Palang Merah Internasional, ada UNFPA yang menjadi bagian dari steering group dari community engagement di Indonesia. Dan awal-awalnya didirikan itu mulai aktif ketika ada gempa Palu. Mungkin gempa likuifaksi yang triple bencana itu di Palu. Nah dari situ mulai ada secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan community engagement working group atau CEWG. Kenapa diadakan? Karena ada banyak isu-isu di masyarakat yang dirasa perlu sekali untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah dan juga tanggapan dari lembaga-lembaga yang bermain di sana. Jadi yang dibentuk di sana adalah mekanisme referral. Satu mekanisme referral, kedua adalah mekanisme untuk saling belajar. Ketika ada satu isu di masyarakat atau ketika dealing dengan masyarakat, apakah ada yang lain bisa membantu memberikan solusinya? Atau ada kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi, itu juga bisa disampaikan di sana, gitu. Tentu saja ini tidak menggantikan mekanisme koordinasi yang sudah dilakukan oleh OCHA. Tetapi ini memang sangat terkait dengan 3 komponen dari pelibatan masyarakat, yaitu komunikasi 2 arah, mekanisme umpan balik atau feedback mechanism, dan partisipasi masyarakat. Ini nggak jalan ya? Saya kurang kenceng ya ternyata ya. Kayaknya enakan berdiri ya. Next slide. Bisa minta tolong slide-nya. Next slide. Slide-nya nggak bisa ya? Oke. Nah ini perjalanannya, terus sampai kemudian ada launching di tahun 2020. Tetapi sebelum itu ketika ada pandemi COVID, memang terus kemudian ada kebutuhan, oh ternyata masyarakat perlu tahu tentang COVID. Jadi gimana caranya kita bisa outreach mereka. Nah next slide please. Dan terus kemudian yang terjadi adalah kita mencoba melakukan ini, next slide. Ya, kita mencoba melakukan pertemuan yang secara rutin dilakukan setiap minggu pada saat itu secara online. Nah pertemuannya ini kurang lebih ini yang kami adakan secara online dan memang tidak diduga karena banyak banget yang ikutan akhirnya, bahkan membersnya itu terus kemudian selain waktu ditulis ini kan 99 ya, tapi terus kemudian bertambah sampai 200. Terus kemudian dari 48 lembaga dan ada juga yang dari non lembaga, dari masyarakat yang memang tertarik. Yang saya suka dari grup COVID ini ketika kami melakukan pertemuan reguler itu ada dari Pak RT, ada dari Posyandu sampai dengan terima kasih juga ada yang Bapak Dirjen juga yang menghadiri juga. Nah, bagusnya kan di situ menjadi tempat bertemu di mana ada isu yang disampaikan masyarakat. Misalnya sesimpel, mereka tidak tahu bagaimana mengalokasikan dana desa untuk COVID. Ya ada dananya, tapi nggak tahu harus bagaimana sehingga mandek akhirnya. Nah, kebetulan karena di situ ada Dirjen Bina Desa yang ada di situ dan berbicara, itu bisa disampaikan juga dan menjadi bahan masukan. Oke, terus kita lanjutkan. Ada hal yang next slide please. Ya. Nah ada yang kita lakukan juga kerjasama dengan jaringan radio komunitas Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia itu punya HP Android, bisa nge-zoom, bisa streaming seperti itu. Akhirnya kita pakai jaringan radio komunitas. Radio Komunitas Indonesia atau JRKI itu satu radio station, dia bisa menjangkau satu kecamatan yang bagus ya. Tapi kadang-kadang bisa menjangkau kecamatan sebelahnya. Kebetulan JRKI itu di Indonesia sudah ada 423 dan di 17 provinsi. Jadi untuk yang masyarakat di semi urban dan rural kami bekerja sama dengan mereka. Itu kami adakan setiap Rabu namanya Bincang Rabu, Wednesday Talk ya. Oke lanjut. Kuis ya teman-teman. Kuis, pertanyaan gampang. Apa nama komunitas radio yang diajak kerjasama dengan Pokja Pelibatan Masyarakat atau CWG? Dia curang, dia hafal. Nggak apa-apa, silakan. Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Singkatan dari apa? JRKI. Pintar. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Wah, nanti saya Baik. dikira. Lagi? Mau kuis lagi? Lagi. Mau ada Lagi, yang lagi? satu lagi ya. Oh, satu lagi. Satu lagi. Ayo, Mas Roni jawab. Dari Mas Roni ya pertanyaannya. Boleh Mas Roni pertanyaannya, satu kuis.
Yang susah, 3 pilar. Oh salah. Sebutkan 3 pilar pelibatan masyarakat. Salah satunya juga tidak apa-apa. Salah satu juga nggak apa-apa. Ayo. 1, 2, ya silakan Mas. Dicoba ya Mbak. baru masuk. Ya. Saya Ismail dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Jawabannya pelibatan masyarakat, Salah satu dari 3 pilar. community engagement. Ah. Nyerah Mbak. Tanya, Saya ulangi Mbak, pertanyaan yang Mas tanya sebelahnya, Mbaknya tahu. Oh salah. Ini faktor karena Salah satu pilar saja. Ada yang mau mencoba? Silakan. bagi 2 ya Mbak. Nggak mau jawab nanti nih ya. Salah satu pilarnya itu ada feedback mechanism, juga ada two-way communication dengan community. Betul, dan ada community participation. Thank you. Masih kelas ya Mas ya? Saya ambil. Baik, terima kasih. To close up the session, maybe you can summarize each of you or one summarize for the session, Mbak Widya or Pak Roni. Oh, I did, but it's come from you. Okay, thank you very much. I think the summary of this, the way I summarize this is like it's quite clear from the presentation that we've come not too long ago, starting from Palu response, and then from then we evolved to become like community engagement working group at the national level in the cluster coordination mechanism, and then we try to enforce like the implementation of the 3 pillars of community engagement. That is, one is two-way communication, community participation, and feedback mechanism. So please remember, feedback mechanism is not the only way to engage community. Yeah, that's not the only one. In your community participation, make sure it's representative by different people, and then it's also like really engaging. Unless it is really engaging, it's not community engagement. If it's just one way, it's not community engagement. If it's just a poster, it's not community engagement. Because how can community talk to a poster? And then we're never perfect, but we're getting there. And then try to think high tech and low tech as well, because not all of the communities have access to the technology. Yeah, and we need to always ask the question, who is excluded in this process? I think that's the key to community engagement. So I give to Ronnie. Thank you, Mbak Wit. Regarding the community engagement and accountability, we need to mainstream the community engagement and accountability in the whole sector of the response, in the humanitarian response, not just as a term of condition or as something, but it's as a commitment or for our humanitarian organization to comply to the core humanitarian standards and accountability to affected people. Thank you, Mbak Thank Mura. you, Mbak Widya and Pak Roni. Let us give applause to our both speaker, and I will hand it over to MC for the next session. Thank you thank you to be with us in this session. Selamat Oke, sore. terima kasih Plan International. Sekali lagi, give a round of applause for Plan International. Oke, terima kasih.